Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu at-tasi'u wath-thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan-nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Hadis yang ke-39 dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan bagiku atas umatku kesalahan, kealpaan dan apa yang dipaksakan kepadanya. Hadis ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh Al-Baihaqi dan selain keduanya. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini memberikan maaf, artinya tidak dijadikan itu sebagai dosa dan juga tidak akan disiksa karena perbuatan itu. Innallaha tajawaza li, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan bagiku atas umatku, dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, agar untuk meringankan apa yang ada pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah. Karena umat, kata umat itu secara umum ada dua. Ada ummatud da'wah dan ada ummatul ijabah. Ummatud da'wah adalah umat yang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Ummatul ijabah adalah mereka yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man istajabu da'wata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya ummatul ijabah. Jadi yang dimaksud dengan ummati di dalam hadis ini, innallaha tajawaza li an ummati. Ummati yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah. Mereka yang mengikuti dan melaksanakan ajaran dan perintah serta larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tajawaza li an ummatil khata'. Al-khata' yang dimaksud di sini bukan kemudian karena ketidaktahuan. Orang tidak tahu hukum, syarat-syarat pada satu amalan, kemudian dia melakukannya dengan salah, maka kemudian dimaafkan. Bukan itu. Ketidaktahuan di dalam masalah amaliyah ibadah itu tidak menjadikan orang tersebut mendapatkan uzur, sehingga kemudian kesalahannya dimaafkan. Bukan itu. Al-khata' yang dimaksud di sini adalah jika seseorang salah ucap, ingin mengucapkan sesuatu yang itu adalah sesuatu yang bukan kufur, tapi kemudian keluar sesuatu yang kufur. Ingin mengucapkan sesuatu yang bukan haram, kemudian keluar sesuatu yang haram. Itu namanya sabqul lisan. Sabqul lisan, salah ucap. Seperti seseorang yang dia istirahat, dia tambatkan ontanya atau kudanya, kemudian setelah itu dia tidur, dan kemudian setelah bangun tidur dia kemudian dilihat kuda dan apa yang ada pada kudanya dari bekalnya itu enggak ada, hilang, lari kudanya. Dia cari sampai kemudian dia kecapean. Akhirnya kemudian dia pun istirahat.
Ketika dia bangun, dia dapatkan ya, kudanya dan beserta bekalnya itu ada di depannya. Dia ketika itu ingin mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Tapi kemudian apa? Salah ucap. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking girangnya, saking senangnya, dia salah ucap. Ini namanya khata' yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Atau orang ketika dia ingin mungkin berburu gitu kan, berburu kemudian dia lemparkan atau dia lepaskan anak panahnya, inginnya apa? Memanah hewan buruannya, tapi kemudian katakan kena seseorang, khata', bukan karena kesengajaan. Ya. Dalam hal ini karena itu adalah ketidaksengajaannya, maka tidak dikenai dosa dan tidak akan disiksa karenanya, karena perbuatan itu. Tapi meskipun begitu, dalam hukum Islam ya ada sesuatu yang harus dia berikan sebagai apa gantinya. Kalau kemudian ada pembunuhan secara bersalah pun juga ada hukumannya. Itu hukum yang berlaku. Sama dengan orang yang ketika dia melemparkan sesuatu, ya, dia inginnya melempar benda, tapi kemudian kena barang orang lain, kan kena, dia harus apa? Menggantikan barang itu meskipun tidak sengaja. Tapi maksud di sini adalah al-khata', ya. Artinya kalau dia melakukan dengan tidak sengaja, maka tidak akan dikenai dosa dan tidak akan disiksa karena perbuatannya itu nanti kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Yang kedua adalah wan nisyan. Nisyan, lupa. Ya, seseorang yang lupa ketika dia melakukan sesuatu, dia anggap bahwa dia sudah wudu, kemudian dia sholat, tapi dia lupa. Padahal sesungguhnya dia belum wudu. Nah, dalam hal ini, maka apa? Lupanya itu dimaafkan. Artinya apa? Tidak akan dikenai dosa. Tidak akan kemudian disiksa karenanya nanti di akhirat. Lupa bilangan sholatnya antara 3 atau 4 rakaat padahal dia sholat zuhur. Kemudian ternyata dia hakikatnya yang dia lakukan adalah 3 rakaat. Lupa. Maka yang seperti ini apa? Dimaafkan. Ya. Jadi hal-hal yang semacam ini. Ya. Wa mastukrihu alaihi. Ya, wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dipaksakan oleh orang lain kepadanya. Ya, orang yang kemudian dipaksa untuk melakukan kekufuran contohnya. Ya. Dan mereka benar-benar memaksanya. Kemudian mereka mengancamnya. Kata para ulama, ancamannya adalah kalau tidak dia melakukan kekufuran itu, maka dia akan dibunuh atau dilakukan penganiayaan yang menyebabkan dia mati. Ya, ma yuaddi ilal qatl. Ya, ancamannya itu memang dia bisa untuk melakukannya. Orang-orang itu mampu untuk melakukannya. Dan orang ini kemudian apa? Dipaksa untuk melakukan kekufuran. Nah, paksaan yang seperti ini, ya, itu yang kemudian kalau dilakukan dengan tanpa ada lapang dada, kerelaan di dalam hatinya dengan kata-kata kufur tersebut, maka orang itu dimaafkan. Arti wa mastukrihu alai, sesuatu yang dipaksakan kepada orang tersebut dan kemudian mereka memaksa untuk melakukan kekufuran, contohnya, kemudian mereka bisa melakukan ancaman yang mereka berikan, baik itu pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan mati. Ya, maka orang yang dipaksa ini boleh mengucapkan kata-kata yang dipaksakan itu, tapi dengan syarat tanpa ada kelapang dadaan, tanpa ada kerelaan, tanpa ada ridho di dalam hatinya tentang apa kata-kata yang diucapkan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman
walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Ya. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Ini hukum lain. Orang yang kufur setelah dia beriman kepada Allah, ya kufur. Ya. Kufur. Orang yang melakukan kekufuran, mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki agama Islam, setelah dia sebelumnya beriman, maka jatuh dalam kekufuran. Karena kufur itu ada 3 macam. Ada kufur perkataan, ada kufur perbuatan, ada kufur keyakinan. Dan masing-masing dari macam-macam kekufuran ini menyebabkan seseorang itu jatuh pada kekufuran. Tidak harus 3-tiganya ada pada orang tersebut baru kemudian dihukumin kafir. Tidak. Ada kufur keyakinan, ada yang di dalam hati. Orang meyakini sesuatu yang kufur, akidah yang kufur, meyakini bahwa Allah jisim, ya, berbentuk, kemudian dikatakan sama dia punya anggota badan, duduk di atas arsy, ya, setiap sepertiga malam terakhir katanya turun ke langit dunia. Ini adalah akidah kufur. Kalau orang meyakini seperti itu, maka ini adalah keyakinan kufur. Meskipun tidak terucapkan di dalam atau dengan lisannya, maka sudah jatuh dalam kekufuran. Ya, sudah jatuh dalam kekufuran. Orang niat saja di dalam hatinya mengatakan tahun depan, dia mengatakan di dalam hatinya, ya, tahun depan saya akan keluar dari agama Islam ini. Ketika ada niatan seperti itu, sudah dianggap keluar seketika itu, seketika muncul niatan tersebut. Kenapa? Karena sudah ada keraguan-keraguan di dalam hatinya tentang kebenaran agama Islam. Ya, ini namanya kufur keyakinan. Ada juga kufur perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, ya, seperti menginjak Al-Quran, tulisan Al-Quran, baik itu Al-Quran seluruhnya ataupun sebagian dari tulisan Al-Quran, membuangnya ke tempat sampah, ya, tempat-tempat yang kotor, ya, maka itu masuk dalam kufur perbuatan, menyembah berhala, menyembah sesuatu yang menjadi sembahan orang-orang non-muslim, sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, ya, perbuatannya kufur. Meskipun seandainya dia ketika ditanya kenapa kamu melakukan itu, dia mengatakan saya hanya melakukan tapi keyakinan saya tetap meyakini Allah itu Tuhan saya, tetap masuk dalam kekufuran. Itu namanya kufur perbuatan. Ada kufur perkataan. Dengan ucapannya dia kemudian mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Islam, ya, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil, zalim dan segalanya, itu adalah kufur. Meskipun kalau kemudian kita ingatkan dia mengatakan, oh, hati saya tetap meyakini kebenaran Islam. Apa yang dia ucapkan itu sudah kufur. Jadi masing-masing dari kekufuran ini, dari macam-macam kekufuran itu menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Tidak harus kemudian 3-tiganya dia ucapkan, dia lakukan, dia yakini, baru kemudian dianggap kufur. Tidak. Masing-masing dari macam-macam kekufuran itu menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Dan kalau sudah dihukumin kafir, cara dia masuk ke dalam agama Islam lagi adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak cukup dengan istighfar. Ketika kemudian orang itu sudah dihukumin jatuh dalam kekufuran, maka kemudian dia mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Istighfarnya dia itu tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena dia dalam keadaan bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang musyrik, ya, kepadanya. Jadi kalau orang yang musyrik tidak akan diampuni dosa-dosanya meskipun dia beristighfar. Istighfarnya justru seakan-akan mengatakan, ya Allah ampunilah saya meskipun aku syirik kepadamu. Kan seperti itu. Dan Allah tidak mengampuninya, justru akan semakin bertambah dosanya. Kenapa? Karena dia menyalahi nas Al-Quran tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Syaratnya orang itu agar diterima taubatnya, masuk Islam dulu dengan mengucapkan
dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran atau melakukan kekufuran, dan orang yang memaksanya ini memang benar-benar mengancam dia dengan pembunuhan. Kalau tidak melakukan kekufuran dia akan dibunuh, atau dianiaya yang menyebabkan dia mati, ya. Dan mereka bisa melakukannya, maka yang seperti ini ketika dia mengucapkan kata-kata yang dipaksakan kepadanya, kata-kata itu adalah kata-kata kufur, seperti kasusnya kepada siapa? Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah SAW, dipaksa untuk mencaci maki Rasulullah. Ya. Kemudian mereka memaksanya itu benar-benar bisa melakukan ancamannya, karena sebelumnya kedua orang tua Ammar ini sudah dibunuh. Ya, Yasir dan Sumayyah, dua orang tua Ammar dibunuh. Ammar ketika itu kemudian dipaksa juga, kalau tidak dia akan dibunuh sebagaimana orang tuanya. Maka dalam keadaan ketakutan Ammar mengucapkan apa yang mereka paksakan. Tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya itu tetap dalam keimanan. Ammar setelah kemudian dia dipaksa dan kemudian itu dilepaskan, dia datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sedih, menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ammar, halin syaraha sadruka hina qulta ma qulta amla, apakah hatimu ketika mengucapkan kata-kata itu dalam keadaan lapang dada ataupun rela dengan apa yang kamu ucapkan atau tidak? Maka kata Ammar, la, tidak. Apa kata Rasulullah? Inna'adu fa'ud, kalau mereka kembali lagi memaksakan hal itu kepadamu, maka kamu bisa, artinya punya alasan, uzur untuk mengucapkan kembali. Jadi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Berbeda kalau kemudian orang itu dipaksa tapi hatinya rela dengan kekufuran, jatuh dalam kekufuran. Jadi kalau kemudian orang dipaksa untuk melakukan kekufuran, kemudian setelah itu dia mengucapkan kekufuran, tapi hatinya juga rela dengan kekufuran tersebut, maka jatuh dalam kekufuran. Jadi ingat, paksaan itu kata para ulama adalah jika orang yang memaksanya itu mengancam dengan pembunuhan. Benar, kalau memang tidak melakukan kekufuran dia akan dibunuh, atau dianiaya yang menyebabkan dia mati. Adapun kalau kemudian akan diambil hartanya, akan dibunuh orang tuanya, akan dipotong telinganya, itu tidak termasuk dalam uzur yang membolehkan dia untuk mengucapkan kata-kata kufur tersebut. Karena para ulama menyebutkan ini masalahnya kan masalah kekufuran, bukan masalah-masalah yang lainnya. Memang kalau kemudian orang dipaksa dalam masalah talak, kalau tidak kemudian mentalak istrinya, maka kemudian dia akan dipukul, pukulan yang menyebabkan dia cacat. Ini kemudian dia mentalaknya, maka tidak jatuh talaknya. Kenapa? Karena itu termasuk uzur. Itu katanya para ulama mengatakan bahwa paksaan-paksaan pada hal-hal yang berbeda-beda hukumnya pun juga berbeda. Walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallah. Kalau orang kemudian dipaksa dan hatinya rela dengan kekufurannya, fa'alaihim ghadabun minallah, maka orang itu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jatuh dalam kekufuran, dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, dipaksa untuk melakukan kekufuran. Ketika dia melakukan, hatinya rela dengan kekufuran tersebut, maka jatuh dalam kekufuran. Fa'alaihim ghadabun minallah,
dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum 'adzabun 'adzim. Dan bagi mereka siksaan yang pedih. Ya, siksaan yang parah. Ya. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, menjelaskan kepada kita ada beberapa hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah kesalahan, kealpaan. Ya, saya tadi lupa untuk menyebutkan juga alpa kalau ketika orang itu apa? Puasa. Ya, puasa kemudian apa? Dia lupa bahwa dia sedang puasa, kemudian makan. Nah, ini masuk dalam masalah nisyan. Ya. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Ya, fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Orang yang lupa sedangkan dia dalam keadaan puasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia apa? Menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan minum tersebut. Ini artinya apa? Bahwa itu termasuk lupa yang dimaafkan. Dan yang ketiga adalah orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran atau di bawah kekufuran. Ya, tapi saya jelaskan tadi tentang kekufuran karena itu penting untuk kita ketahui. Kalau orang kemudian dipaksa melakukan kekufuran dengan kriteria ya, ketentuan yang sudah saya sampaikan tadi, dia lakukan perbuatan atau perkataan kufur itu karena dipaksa, kalau tidak dia akan dibunuh atau dianiaya yang menyebabkan dia mati, maka dia boleh mengucapkan kata-kata kufur itu dengan syarat tidak dalam keadaan lapang dada, tidak dalam keadaan rela atau ridho dengan apa yang diucapkan atau dilakukan dari perbuatan kufur tersebut. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan hadis yang ke-39. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita di pagi hari ini dengan mengucapkan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.